Akhirnya minta maaf atas ucapannya saat merespons tuntutan 17/8. Kata ini bisa aja single word tapi powerful dampaknya. Dan kemarin kita ngerasain sendiri itu dampaknya. Kita kasih solusi. Mas Wahyu Wiwoho, wah ini pakar komunikasi, public speaking. Seperti Indonesia darurat butuh Anda nih, Mas. Apa lagi, Der? Lah serius, ini ya udah familiar lah ya, udah tahu lah ya, nonton di ya news anchor juga ya. Iya. Semua lah ya. Pokoknya apapun itu di dunia per MC-an dan lain sebagainya. Dan gue demen nonton konten-konten lu, Mas, terkait Sama, gue juga suka nonton. Terima Kasih kasih. solusi. Gestur, ucapan dan seterusnya. Ini kan belakangan ini kan sempat rame banget loh, Mas. Menteri Keuangan kita, wah Pak Purbaya ya. Wah, ini kan akhirnya minta maaf atas ucapannya saat merespons tuntutan 17/8. Keren, cepet minta maaf. Ya. Terus sempat juga siapa? Ya, kita pukul rata lah ya, biar jadi nggak menjurutkan kemana-mana. Ahmad Saroni. Ya. Ya dong. Ya. Mas Eko Patrio waktu itu gue nggak tahu ini masuknya komunikasi apa enggak ya, yang akhirnya Yang joget? ya Yang konten joget. kan Komunikasi, karena kan visual. Gestur. wah Pak Ferry Menteri Koperasi yang sebelumnya beliau Wakil Menteri Perumahan. Lupa. Ini maksudnya wakil menteri. Tapi slip tongue jadi wakil presiden gitu kan. Jadi slip tongue. Itu masuk dari komunikasi kan nggak sengaja. Slip tongue. Slip tongue masuk ya. Slip tongue itu memang biasanya nggak sengaja. Tapi kalau sambil ngarep misalnya ini kan dari wakil menteri jadi wakil presiden keren gitu ya. Slip tongue-nya jadi keren gitu. Dan gue nonton, harapannya kan di bahasanya apa ya, direvisi ya. Kalau ingat, kalau sadar, Iya, kalau sampai notice. Gue nonton sampai habis loh, nggak tahu apa ujung videonya tuh sebenarnya nggak diklarifikasi kan? Bisa jadi memang ngeblank gitu ya, lupa gitu kan. Bisa, nggak salah. Namanya juga slip tongue. Loh, timnya nggak bisa bisikin, Pak, wamen Pak. Susah lagi kayak gini ya. Wow. Bocor dong dia di kamera kalau ada tim. Oh, Nggak akan berani juga sih tim ya. ear monitor Nggak pakai. boleh nggak? Jangan. Malah makin parah kok. Anda kayak didikte gitu ya? Lebih parah lagi. Nggak ideal juga sih. Nggak ideal juga. Kecuali lagi siaran di studio gitu kan. Oke. Ini sebelum kita bahas detail ya, sama Mas Wahyu teman-teman semua ya. Artinya gini, disclaimer ini nggak maksud untuk kita nyerang pada pemerintah, kita mengkorek-korek IP, tidak sama sekali. Tapi ini adalah buat kita belajar bersama. Rakyat juga kan pasti pengen dengar. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita. Jadi akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya kebaikan bersama kok. Indonesia jadinya nggak guncang lagi. Karena gara-gara komunikasi kejadiannya kemarin lihat. Ya dong demo. Kita akui ya. Di luar dari mungkin ada agenda-agenda tertentu. Tapi kan sumbunya, pemantiknya itu kan dari pas sama Saroni kalau nggak salah ya. Push factornya kan banyak tuh dari awal gitu kan ya. Orang mau bicara alasan ekonomi lah, stabilitas politik, ini, itu, dan lain-lain. Tapi ada trigger gitu kan, komunikasi gitu kan. Oke. Ya, iya itu fakta yang nggak bisa dibantah ya. Memang kita harus belajar sama-sama semuanya. Nggak cuma pejabat loh, Der. Kita juga kan. Oke. Ya, iya. Iya juga ya. Saya sebelumnya minta maaf aja deh kalau gitu ya. Iya juga ya. Pasti netizen nyerang lu juga tuh, atur juga ya sih. Tapi kan Indonesia punya PCO. Oh, ini bicara kabinet gitu ya. Ya, tapi kan maksudnya kan pasti ada yang susunin. Kepresidenan gitu kan. Kan Presidential Communication Office, PCO kan. Ada yang susunin kan? Susunin apa nih maksudnya? Skrip, naskah, pidato gitu. Setahu saya sih nggak sampai ke situ. Naskah ada, tapi itu biasanya melekat ke individu ya. Misalnya, ya kalau presiden atau wapres memang ada tim penulis naskahnya sendiri gitu kan. Seperti Pak Jokowi dulu misalnya, ada Pak Sukardiri Nakit yang menjadi penulis naskahnya gitu kan. Atau menteri ada biasanya embed ke dalam penulis naskahnya. Tapi setahu saya ya gitu, banyak teman-teman juga di PCO gitu yang mungkin bisa konfirmasi juga. Setahu saya sih nggak supply naskah dari PCO. Berarti alasannya kenapa ada staf khusus di kementerian-kementerian salah satunya harusnya iya. Harusnya ya, saya nggak tahu kan tiap menteri, tiap kementerian juga beda-beda ya. Stafnya kan macam-macam juga banyak. Tapi gini loh Mas, nggak maksud untuk membandingkan antar presiden atau antar era ya.
Kalau kita lihat mundur bentar ke arah Pak Harto, Ya. SBY, ya gitu-gitu lah ya, Iya. mundur ke belakang. Saya nggak tahu nih, apakah nih analoginya nyambung? Mungkin Anda nanti bisa bantu saya untuk klarifikasi kalau memang misalnya bukan gitu ya. Jadi misalnya gini, ada satu analogi bahwa, ini pinjam analoginya doang ya teman-teman. Pemain bola zaman dulu beda sama pemain bola zaman sekarang. Karena pemain bola zaman dulu olahraganya begini makanya jago-jago. Musisi-musisi zaman dulu sama zaman sekarang itu kan beda. Karena zaman dulu tuh kan pita. Jadi kalau salah ulang dari awal rekamannya. Kalau zaman sekarang ada software. Jadi kalau fals sedikit auto tune gitu kan. Kan ya kalau sebagai kesimpulan banyak Iya. dimanja anak-anak sekarang karena teknologi gitu ya. Kan Nggak banyak- salah kan? Iya, nggak salah. Teknologi nggak salah. Nggak salah. Nah, Nggak salah. artinya mungkin kalau pejabat-pejabat zaman dulu kayaknya ya mungkin pasti ada aja yang salah kan karena mereka nggak sempurna. Itu kayak nggak pernah ada berita-berita seperti ini. Sebenarnya ada dua aspek nih Mas. Yang pertama apakah memang dianya jago betul, orangnya teknokrat atau mungkin rapi, nggak selengean apa segala Ya. macamnya. Atau yang kedua mungkin sebenarnya ada, cuma karena nggak ada sosial media jadi kita nggak tahu. Iya, bisa dua-duanya kan. Pak Harmoko ngumumin Iya. harga cabai tiap pagi. Kayaknya Iya. rapi-rapi aja tuh. Zaman dulu kan, sekarang Komdigi, dulu Menteri Penerangan deh. Iya, Menteri Penerangan. Itu bagian dari itu kan sebenarnya sama Iya. kan? Iya, beda nomenklatur kementerian aja kan. Oke lah kita bahas deh Iya. Mas. Kewenangannya beda gitu Oke, kan. oke. Mhm. Dia sebenarnya gimana sih ini mengenai pejabat kita biar nggak akhirnya reaktif para masa? Kita pengen Indonesia dijaga aman-aman aja. Jadi nggak ada lagi tiba-tiba DR, Nepal tuh rame itu. Itu gara-gara salah satunya komunikasi juga tuh kan kita pelajari tuh. Iya. Selain Iya. korupsi, penutupan sosial media di sana. Begitu ditutup akses media sosial langsung Ya. chaos gitu kan ya. Iya. Bahkan lebih ngeri ya kalau lihat ada menteri dikejar-kejar lah inilah itulah ya. Aduh, iya. Gimana sih Mas? Kalau gue ya Der, Hmm. kalau gue sih selalu mencoba mengambil satu benefit dari setiap isu atau peristiwa gitu ya. Oke lah kalau banyak sekarang memang diskursusnya orang pejabat banyak salah ngomong, komunikasinya nggak bagus lah, public speakingnya nggak bagus lah. Kayaknya bukan cuma pejabat doang deh, ya kan? Kita content creator juga banyak content creator yang juga ngomongnya juga nggak sesuai dengan harapan publik gitu kan. Oke. Jadi kita ambil buat pelajaran. Pejabat mau orang siapapun yang udah hadir di dalam konteks public speaking, artinya memang berbicara di depan publik ya harus memang benar-benar well prepared apa yang mau disampaikan, gitu kan? Oke. Belum lagi banyak norma, banyak aturan. Kalau bicara di ruang-ruang digital kita ada undang-undangnya lagi, undang-undang ITE gitu kan? Oke. Banyak hal yang bisa ditabrak kalau memang nggak bisa dengan bijak untuk menjaga kata-kata yang mau dirilis apa gitu diucapin. Oke, berarti gimana nih? Apakah mereka harusnya ada program khusus pelatihan public speaking misalnya? Soalnya kan netizen begitu kan. Kenapa sih nggak mau belajar public speaking? Kan ada APBN gitu. Udah pinter-pinter banget loh netizen kita loh. Maksudnya sampai kritisnya segitunya. Meskipun nggak tahu ya ini Iya, nyambung iya, apa iya. enggaknya, tapi Iya. kan reaktifnya kan arahnya ke sana. Betul. Tapi kan mereka nggak mungkin kayaknya deh nggak punya tim PR gitu loh Mas. Kalau tim PR di kementerian pasti ada humas, ada biro humasnya gitu kan. Biasanya di kementerian itu kalau kehumasan itu level eselon 2 setahu saya memang punya tanggung jawab under eselon 2 gitu kan. Di biro kehumasan. Di situ juga punya tim. Kementerian kan juga menteri juga biasanya punya staff-staff gitu kan. Tapi tiap pejabat kan pasti juga kebutuhannya beda-beda ya, gitu kan. Atau memang berangkatnya juga udah beda-beda. Ada yang memang udah jago ngomong karena sering tampil di publik, gitu kan. Dapat exposure ini, belajar bertahun-tahun. Bu Sri Mulyani misalnya jadi menteri kemarin waktu pamit itu kalau nggak salah udah mendekati tahun ke-20 karena udah jadi zaman Pak SBY jadi menteri, gitu kan. Sempat keluar sebentar ke New York gitu kan, ke IMF, tapi habis itu World Bank apa IMF kalau gue lupa ya. Iya betul. Terus kemudian balik lagi jadi menteri lagi gitu. Jadi udah terlatih bertahun-tahun gitu bicara di depan publik. Jadi ya experience juga pengaruh, skill juga pengaruh. Berarti repetisi itu sangat ngaruh ya jam terbang dan Repetisi in terms of experience gitu, pengalaman untuk berbicara banget ya. Oke. Iya kan? Oke, berarti sisi positifnya gini, bukan ngebelain ya. Bagus dong justru mereka. Karena kerja,
karena jarang ketemu publik, saking kerjanya, berarti kan yang dibutuhin sebenarnya bukan public speakingnya, atau kan kita butuh skillnya, butuh perubahannya, Iya. butuh kebaikannya. Paralel lah ya, karena namanya juga pejabat publik gitu kan, pasti omongannya, statementnya pasti akan sangat dinanti sama publik, Berapa sama persen? rakyat. Berapa persen dari kita ngomongnya mungkin apa? Linear lah ya. Berapa persen antara skill dia, kita ngomongnya apa ya? Skill sama komunikasi kali ya. Komunikasi kan nggak cuma ke publik doang masalahnya, ke publiknya internal kementerian kan juga publik juga. Ketika dia bicara sama forum internal di kementerian, antar kementerian, di rapat atau sidang kabinet, di DPR, kalau menteri suka diundang rapat sama DPR, itu kan juga public speaking gitu kan. Oke. Tapi sebenarnya kalau di public speaking, kayak misalnya bahasanya apa ya? Bukan ngeles ya, tapi kayak gue salah nih. Itu ada nggak ilmunya? Disahkan boleh nggak atau ada ilmunya juga gitu? Boleh kok slip tongue gitu kan ya, salah ngomong misalnya kan, salah ngomong ini slip tongue gitu kan ya. Pak Menteri, Pak Ferry itu kan harusnya wakil menteri jadi wakil presiden gitu, slip tongue gitu kan. Mau minta maaf boleh, mau langsung diralat juga boleh gitu. Kalau nggak fatal-fatal banget juga nggak perlu diralat juga sebenarnya nggak apa-apa kan. Contohnya gimana sebenarnya? Bukan Misalnya role play. Bukan role play, tapi misalnya ini wakil presiden sama wakil menteri. ini jauh banget tapi slip tongue-nya enak ya, naik ya. Iya lagi. Iya. Selama nggak multi tafsir dan tafsirnya tone-nya negatif, sebenarnya juga nggak apa-apa sih, didimin aja. Didimin. Sebelum jadi wakil presiden, ini baru kemarin ya kalau nggak salah ya. Reaksi di medsos kayaknya juga nggak terlalu keras gitu kan ya. Kalau saya jadi timnya sih pasti akan mantau media ya. Respon di media kayak gimana? Oke. Kalau selama di media landai-landai aja, ya udah biarin aja gitu. Publik kita kan kadang sering kali permisif, sering lupa. Iya. Ya udah gone gitu, udah kemakan sama isu lagi yang lain gitu, tutup yang lain. Selama nggak menimbulkan kontroversi yang terlalu keras, nggak negatif tone-nya gitu ya, ya nggak salah juga kalau dibiarkan sebenarnya. Dan common kok, umum kok, bukan cuma soal pejabat kok, tapi di industri komunikasi atau PR-ing juga ya ada hal-hal yang memang ya udah dibiarkan saja ya, karena memang tidak memicu hal-hal sentimen negatif buat brandnya, buat institusinya. Dan kalau misalnya di tempat beliau sadar nih misalnya, harusnya pas begitu ada narasi sebelumnya jadi wakil presiden, kan padahal kan sebelumnya waktu saya jadi wakil menteri gitu ya. Kita kan begitu kan? Iya. Itu kalau sadar, itu sebenarnya dikasih jokes kah? Atau boleh dikasih jokes? Boleh aja. Sah-sah aja ya? Sah-sah aja sih, nggak ada masalah. Atau tergantung konteks tentunya ya. Atau kayak maksud saya biasa gitu ya? Iya, maksud saya diralat aja gitu. Better mana? Sama aja, optional aja. Mau pakai kata maaf boleh, mau langsung diralat misalnya dari wakil presiden langsung diralat sebenarnya nggak masalah. Oh mohon maaf maksud kami gitu biasanya. Iya. Oke, coba kita runut dari yang paling sadis kemarin loh, yaitu Ahmad Saroni misalnya. Enggak, maksudnya apa gimana narasinya? Yang mau bubarin DPR itu adalah orang setolol sedunia. Apa? Iya. Segitu nggak sih? Kurang lebih. Oke lah, anggaplah misalnya mau menyampaikan sesuatu narasinya. Tapi bahasanya sebenarnya gimana ya? Kalau dia mau ngasih tahu bahwa kan bagi kubu DPR kan pasti kan yang mau bubarin DPR, janganlah, jangan dibubarin karena begini. Siapa yang ngawas nanti jalannya pemerintahan misalnya begitu. Iya. Itu misalnya dia mau ngasih tahu tuh sebenarnya, soalnya zaman sekarang gini mas, ada istilah game of attention. Iya. Kan atensi, ya kan biar mata kesana pindahnya, mungkin dibutuhin hal-hal tertentu. Kita nggak bilang pembenaran dengan bahasa tololnya, enggak ya, tapi dibutuhin. Itu gimana caranya biar komunikasi pejabat kita dapat atensinya, dapat pesannya. Iya, pemilihan diksi. Oke. Contoh gitu ya, kata tolol atau bodoh itu kan sebenarnya kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya kata yang diakomodir sebagai kata yang diakomodir dalam KBBI. Oke. Cuma kan kata kan banyak sinonimnya. Ya kan? Interpretasinya macam-macam. Ya. Ada yang interpretasinya tone-nya konotasi negatif, ada yang positif, ada yang aman-aman aja, tinggal pilihannya.
atau mau pakai kata bahasa asing, atau mau pakai istilah akademik, atau mau pakai istilah bahasa-bahasa yang intelek gitu ya, supaya lebih intelektual gitu kan. Misalnya ngomong di ruang-ruang akademik, di kampus dan lain-lain, ngomong sama profesor gitu kan, pasti bahasanya beda dong. Iya. Iya kan? Ya itu kan pemilihan kata. Jadi Oke. kata ini bisa aja single word tapi powerful dampaknya. Dan kemarin kita ngerasain sendiri itu dampaknya. Oke. Apa maksudnya kalau misalnya terlalu berat takutnya nggak nyampe? Karena yang disasar adalah bisa. masyarakat akar rumput menurut Bisa. Ahmad Saroni. Takutnya kalau keberatan malah jadinya nggak nyampe. Mungkin niatnya pengen nyampe Bisa. kali pesannya. Tapi kan semua ada norma ya. Kita bicarakan ada norma di masyarakat gitu. Ada etika di masyarakat. Ada, kalau mau bicara lebih kuat lagi, ada aturan hukumnya. Ada undang-undang ITE loh kalau kita misalnya bicara di ruang-ruang digital dalam menyebarkan informasi gitu kan. Ya kata itu ada yang bisa maknanya sama tapi impactnya beda gitu. Yang bahkan bisa nyerempet ke pelanggaran norma atau bahkan hukum sekalian. Contoh misalnya kan, apa sih arti kata bodoh atau tolol itu apa sih kalau di KBBI? Coba misalnya kita lihat ya. Coba aja kita lihat. Coba ya kita lihat ya. Seru nih. KBBI. Ih, tolol ya, berasa banget. Coba ya. Coba. Arti, bisa dibuka sini nggak? Ini aja dibuka nih. Tolol itu artinya sangat bodoh, bebal. Iya, itu sangat bodoh atau ya, bebal. Bebal, ya bodoh. Iya. Ya itu. Kurang lebih gitu kan. Atau ya paling nggak gini kalau mau diterjemahkan lagi, ketidaktahuan kan. Karena nggak tahu gitu kan. Nah, ya. Ya nggak sih? Misalnya konteks mau bubarin DPR, memang by system dan juga aturan nggak sesederhana itu misalnya membubarkan DPR. Nggak sederhana gitu. Ada aspek konstitusional yang harus secara politik juga harus ada jalannya yang harus dilewatin gitu kan. Nggak sesederhana cuman mau bubarin apa nih lagi nongkrong bubar kan nggak bisa gitu. Sebenarnya kita lebih bisa harusnya ya. Iya ya. Iya kan? Ya karena bisa jadi karena memang kita nggak tahu. Ya kan aturan mainnya seperti apa dan maksudnya mau ngasih tahu. Coba misalnya kalau teman-teman yang bersuara lantang membubarkan DPR tahu nggak kalau ada aturan ini gitu. Itu kan maknanya sebenarnya sama kan? Mau ngasih tahu loh supaya lo tahu karena lo belum tahu nih. Itu kan pemilihan. By diksi, kata atau konteks secara kalimat gitu bisa-bisa aja sah-sah aja kalau mau pakai trik teknik public speaking gitu kan. Tergantung targetnya atau tujuan. Dan lagi pasti di belakang mereka sebetulnya punya tim ya. Cuma ada kalanya mungkin timnya atau improvisasi dari si pejabatnya itu gimana ya? Iya, tim kan juga iya nggak tahu ya. Balik lagi kayak yang tadi kita obrolan di awal. Ya ada yang memang timnya embedded, ada yang melekat, ada timnya yang pakai konsultan, kan macam-macam juga kan? Ya kemarin rame, gue gak usah sebutin lah. Sebenarnya gue pengen ngomongin siapa-siapanya, tapi takutnya dia nggak berkenan. Ya sebenarnya ada juga di beberapa tadi yang udah kita sebutkan. Begitu rame, ini salah satu pejabat kita lah. Bisa jadi di DPR, bisa jadi di pemerintahan. Rame, das. Pokoknya clue-nya adalah yang sempat paling reaktif di antara kita lah. Terus dia tuh punya konsultan, temen. Dua-duanya kita kenal lah. Pejabatnya ngomong sama si konsultannya. Gue telepon mas. H+1 kalau gak salah ya. Malam-malam tuh. Gue telepon. Bro, ini arahan lo bro. Kok jadi kayak begini? Sumpah der, gue juga bingung sama tuh orang. Gue sampai berantem. Kok lo jadi kayak gini sih? Padahal gue gak ngarahin kayak begini. Mereka berdua berantem. Conflict of interest. Iya. Jadi ternyata padahal satu tim ya. Tuh orang, ya pejabatnya gitu ya, keluar dari brief. Akhirnya harusnya gak kayak gini nih, begini gue juga bingung apa segala macam. Akhirnya tuh pejabat bilang, udah tenang. Gue disupport kok, diokein kok. Gue lupa dia ngomongnya di grup apa di mana gitu. Aman kok katanya, nggak apa-apa gini aja. Ya udah gue, ya mungkin bahasanya kalau ini versi gue ya dia berlepas gitu loh. Iya. Nah, itu tuh kadang improvisasi juga. Itu dia improvisasi. Kan nggak mungkin juga
kalau lagi di doorstop sama wartawan gitu misalnya ya. Iya. Public figure, pejabat itu kan sering banget gitu ditodong tiba-tiba tanpa preparation yang oke. Ngomong kan pasti itu improvisasi semua. Ya kan? Bisa jadi knowledge-nya ada, informasinya tahu, message-nya tahu gitu kan. Cara delivery-nya ini yang bisa macam-macam karena tergantung kondisi, tergantung pancingan pertanyaan, tergantung konteks keadaan gitu kan. Siapa tahu misalnya dia lagi capek. Ya kan, lagi moodnya lagi keganggu gitu ya. Ya bisa jadi bisa keluar kata-kata yang nggak diharapkan gitu loh. Sangat mungkin itu kejadian gitu. Bukannya ya keluar briefnya bisa karena sengaja atau nggak sengaja, itu kan macam-macam faktornya. Gila ya. Ribet ya. Iya juga ya. Ya banyak orang yang bilang memang komunikasi itu kayaknya gampang gitu ya. Ribet loh. Karena sekarang misalnya gini Der. Misalnya gue jadi konsultan lo. Gue harus ngebrief lo ngomong A, I, U, E, O. Nggak boleh ngomongnya Z, X, M, R, C gitu ya. Harus A, I, U, E, O. Tapi isi kepala kita beda Der. Iya kan? Nih udah gue sodorin nih rules-nya. Tapi isi kepala kita beda. Cara menerjemahkan message aja beda. Delivery-nya milih pakai kata apa, diksi apa, beda lagi. Mungkin nggak keluar jalur kalau misalnya pidatonya atau ngomongnya itu nggak baca naskah gitu. Kayak misalnya presiden lagi di acara resmi baca naskah. Oh iya. Ya kan? Sangat mungkin. Berarti sebenarnya kita darurat nggak sih untuk komunikasi? Ya kita ngomong saklek aja nih buat pemerintah kita untuk jadi lebih baik ya. Kalau buat gue pribadi ya, kalau buat gue pribadi, ya lo harus pasang selalu, lo stay alert untuk komunikasi, apalagi komunikasi publik. Oh iya. Stay alert ini kan bisa sewaktu-waktu darurat, bisa sewaktu-waktu enggak gitu. Tapi kita stay alert, stay fokus. Setiap mau ngomong, benar-benar pertimbangkan, pilih bahasa yang mana, pilih kata-kata yang mana. Ya kan? Oke. Kalau di harus les public speaking? Bisa aja, dari tapi APBN? bisa aja les public speaking. Tapi habis itu di kelas misalnya dikasih tahu, oh yang benar begini, yang ini jangan ya, agak-agak risky nih. Tapi begitu udah praktek bisa aja kejadian, banyak kasus kayak gitu kan. Iya juga ya. Tapi dia nggak mungkin kan, masalahnya mereka tuh kan tokoh publik ya. Iya. Susah juga ya. Susah loh, nggak gampang loh Der. Berat jadi pejabat ya. Udah kerjanya berat terus ngomong. Iya lagi. Juga sensitif banget gitu, single word bisa jadi bencana gitu, disaster. Nah, ini menarik nih Mas. Mantap nih. Belum kalau dipelintir gitu kan. Iya. Kemarin kan misalnya Pak Menku bilang, aduh saya baru belum selesai 24 jam dilantik aja udah rame gitu kan di medsos. Begitu serah terima jabatan sama Bu Sri Mulyani bilang takut dipelintir ini itu dan lain-lain. Ya itu risiko kan ya. Risiko kan. Pelintir lagi pula kalau di ilmu public speaking atau media, di pelintir itu sebenarnya juga nggak ada istilah pelintir sih. Ya framing adanya. Pelintir nggak ada ya? Oke. Framing sih tepatnya. Kalau komunikasinya ini harus kan soal persepsi kan, Iya. Framing itu kan soal persepsi kan. Kalau misalnya mau ngutar sesuatu tapi kita ke kiri dulu, muter dulu untuk kebaikan gitu biar diterimanya baik itu ya sah-sah aja. Itu ada sah-sah aja. Teknik apa gitu? Sah-sah aja. Tapi balik lagi, apalagi sekarang kita udah serba digital, semuanya udah attention span kita itu, Microsoft tuh pernah ngerilis loh, attention span kita itu sekarang pendek itu less than 10 seconds. Gara-gara digital, gara-gara teknologi, gara-gara medsos dan lain-lain lah. Perkembangan teknologi. Jadi makanya konten cuma 10 detik laku. Iya. Jadi kalau dulu media itu memang memframing isu atau informasi dengan persepsi tertentu, tapi itu kan dulu bermenit-menit ya zaman dulu gitu kan, 10-20 tahunan yang lalu. Sekarang era digital cuma hitungan detik. Jadi framingnya bisa jadi orang yang kemakan sama satu informasi yang hitungan detik punya framing persepsi sendiri, terframing karena memang message yang dipotong itu. Oke. Jadi kalau misalnya tadi lo bilang, kok beda ya dulu zaman Pak Harmoko gitu kan. Terus kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi gitu, makin lama kok makin sensitif aja ya isu ya. Karena memang juga ada faktor teknologi juga yang membuat itu semua terjadi gitu. Iya.
Penurunan nggak berarti kualitasnya? Ini agak tajam dikit nih. Kalau gue lebih ke kualitas kita sebagai penerima pesannya ya. Jadi yang bisa menurun gara-gara kita cuman menyimak message yang instan. Oh iya, baca headline doang langsung ambil kesimpulan. Baca headline doang, story doang yang cuman berapa second hitungannya. Reels yang cuman hitungannya juga rata-rata Reels jarang banget kan yang di atas 1 menit. Iya. Orang udah males nonton 1 menit. Gue aja kalau bikin konten di atas 1 menit tuh grafik insight tuh udah kelihatan gitu kan. Oh lo paling juga cuma 20 detik, 30 detik abis itu turun declining. Itu kan udah grafiknya. Ya jadinya kita gak terbiasa dapat perspektif yang utuh. Ya itu framing, bukan soal dipelintir ya, tapi framing. Persepsi, karena ya lagi-lagi ya pasti penggalan-penggalan omongan kita itu bisa dipersepsikan berbeda. Tapi kan masalah persepsi itu kan dibuat ya, Der. Ya, tergantung dalam persepsinya mau bikin kayak gimana yang bikin beritanya. Ya bisa di-create ya masalahnya. Nah, bisa, belum tentu fakta loh, tapi ya udah tergantung, terserah mau yang bikin. Nah, apalagi nggak ada filternya. Kalau di media mainstream misalnya gitu ya, di TV gitu-gitu ya, kan ada filternya. Ada nggak ada KPI-nya ya? Juga, ada Dewan Persnya, ada kode etik jurnalistiknya dan lain-lain. Oh iya, sosial media kan nggak ada KPI-nya ya? Iya. Oke. Oh paham gue, iya lagi. Kan kalau dulu kan kalau udah mau masuk TV, do and dance tuh jelas tuh. Pak pejabat ini ngomongin nanti di Metro, di TV One, misalnya gitu ya. TVRI apa segala macam. Ini begini-begini, ini jangan begini-begini ya. Kalau sekarang karena udah eranya digital, jadinya lepas tapi bablas gitu loh. Di media mainstream ada hak jawab gitu yang diakomodir sama Dewan Pers misalnya. Ketika misalnya ada satu pemberitaan yang nggak bisa diterima sama narasumbernya, ya ada hak jawab gitu kan. Nggak langsung karena hukum. Kalau digital bisa langsung tiba-tiba karena hukum, karena langsung undang-undang ITE. Oh iya, makanya kan lagi rame juga Ferry Irwandi mau dipolisikan kan. Bahkan tadi berita terbaru anggota DPR mendukung mendukung TNI ya kalau nggak salah waktu itu untuk mempolisikan mendukung kan datang dari TNI nih. Ya kan? Tuh coba deh beritanya deh. Dapat tuh persepsi kan? Aduh. Ya kan? Iya. Persepsi, persepsinya mau yang dari sudut pandang mana nih perspektifnya? Tuh, ya nah ini nih Tribun bawah. Anggota DPR dukung Jenderal TNI laporkan Ferry Irwandi untuk dipolisikan. Ya terlepas dari ini sebenarnya karena sebegitunya ya liar ya. Iya, konsekuensi dari ya digitalisasi sekarang kan ya. Tapi lu setuju gak Mas? Ini gue gak tahu nih, ini angle gue coba gue agak sedikit ekstrem yang memang menyenggol di beberapa yang lagi gue coba jalani ya terkait media marketing atau marketing itu sendiri. Jadi gini, gue nggak tahu lah, kayaknya sih lu nggak setuju, tapi gue kok ada rasa-rasanya kayak begitu gini. Di era sekarang kan memang game of attention atau attention span-nya kan pendek, sehingga kita menjual impresi agar message kita diterima. Ya ada yang kata-katanya begitu, ada yang kata-katanya begitu gitu kan. Gue sih setuju sih ya, maksudnya kalau memang hal-hal yang betul-betul dibutuhkan secara urgent sehingga message-nya kita benar-benar nyampe ke audiens kita. Yang serunya tentang Timothy Ronald kemarin sempat rame gitu kan. Dan seterusnya lah, pokoknya pelaku-pelaku game of attention. Nah, kok gue nggak bela Menkyu ya? Ini jangan dipelintir juga nih ujung-ujung ini. Jangan framing. Kita jadi belajar nih ya. Jadi reaktifnya gue tuh Mas ketika Menkyu ngomong, yang pertama kan keluar statementnya kan begitu diumumkan dan dilantik ya. Iya, habis pelantikan. Habis pelantikan kan saya 15 tahun pasar. Mereka belum tahu siapa saya gitu-gitu lah kurang lebih kan. Saya udah begini. Ya IHSG anjlok tuh Pak 1,7% gitu kan. Ya nanti juga ya itu normal lah, intinya begitu kan. Nanti akan kembali lagi karena intinya di situ ada satu atensi yang kita dapat, beliau ngangkat value-nya dia sendiri. Dengan kalau analis kan ngegiringnya kan sombong lah ini apa segala macam. Sehingga mata ke sana kan. Serat. Oke. Terlepas dari dibully, dihajar habis-habisan, belum kerja 24 jam udah kelihatan kinerjanya gitu-gitu kan. Oke. Terus tiba-tiba gue nggak tahu ini apakah buzzernya buzzer positif ya atau timnya apa segala macam naikin H+1 loh. Tadi pagi berita kemarin H+1. Kemarin ya. Berita yang video lamanya beliau
yang bukan lama ya, pokoknya video-video sebelumnya itu adalah Iya, di terkait forum. IMF. Yes. Yang- Yang ada presiden ya, ada Pak Prabowo ya. Iya, nggak masalah. Iya, Iya, nggak iya. salah. Dia presentasi kan, Iya. Pak Menkyu, waktu di LPS, kepala LPS. Dan anggota DPR yang dia Yang nyerang lagi di juga. komisi. Nah, banyak. Yang itu Iya. Ada banyak, ada beberapa ada banyak, ya. ada beberapa yang di DPR sama yang dibilang jangan percaya sama IMF. Iya. Kalau DPR kemarin karena memang itu perdana langsung ke Iya, DPR kan. langsung Dengar kan ngadep pendapat. ke DPR kan buat kerja. ngomongin anggaran apa segala Yes. macamnya gitu kan. Itu disikat juga tuh. Dan 3 video itu yang gue dapat versi gue itu positif. Yap. Karena value-nya dia keluar di situ. Ya. Komennya mayoritas positif. Yes. Mungkin orang yang sama tiba-tiba jadi positif. Yes. Nah, maksud gue gini, angle gue agak-agak unik juga sih, Mas. Oh, jangan-jangan ini strategi dari mungkin Pak Prabowo, dari mungkin tim terkait, sehingga biar mata kita nih, lu lihat nih ya Menkyu-nya, jebret, oke lah, pasti dia akan nanggung resiko tentang dibully apa segala macamnya. Tapi habis itu untuk biar dipantau algoritmanya kena dia mulu, dia keluarin value-nya dia. Tuh lu lihat tuh. Coba kalau nggak ada kayak begitu, Iya. mungkin nggak kedengeran message bahwa Iya. presiden memilih menteri yang tepat tuh, nggak kedengeran. Lo percaya nggak kalau itu by design misalnya? Itu makanya, gue percaya ya. Dan make sense nggak kalau misalnya itu by design? Ya mungkin aja nggak tahu. Itu kan nggak ada di dalamnya, bisa aja kok. Lagi-lagi kan mau bentuk persepsi yang mana gitu, terserah aja tim. Dan anaknya dikusertakan juga gitu. Alhamdulillah, gue gak tahu itu benar apa enggak ya. Alhamdulillah ayahku berhasil melengsarkan agen CIA. Kalau itu kayaknya yang gue Tapi tiba-tiba ya, kurang dari 24 jam terus tone-nya, sentimennya berubah ya, dari negatif jadi positif Iya. ya. Menarik ya? Anaknya konten kreator tau? Iya. Trader. Iya, trader. 80.000 apa followersnya. Timothy Ronald versi agak lebih mudaan lah. Gen Ya, Alpha menuju itulah. Itu menariknya persepsi. Betapa mudah banget kita sebagai netizen gitu, publik, untuk diubah persepsinya ketika menyaksikan satu informasi yang narasinya beda. Iya, tapi apakah harus Dari scheme of sumber yang attention sama. negatif begitu? Gak selalu kok. Nggak selalu ya? Ya kan lo juga, kita sama-sama lama di broadcast gitu kan ya. Iya. Istilah mau apa sih, clickbait lah, Hook. punchline mah, mau hook. Ya itu kan udah biasa kan. Iya. Ada narasi-narasi singkat yang memang untuk nyuri attention orang, itu kan sah-sah aja. Kalau negatif, bisa aja negatif, bisa banget gitu kan. Oke. Ya nggak sih, dari dulu kan emang udah biasa gitu kan di broadcasting kan. Iya. Apalagi lo radio tuh jagonya Oh. punchline. Iya. Wajib soalnya. Rukun. Wajib itu Setiap talk set, rukun ya. setiap talk set Iya nggak? harus ada punchline. Kalau nggak bisa bikin punchline nggak bakal jadi radio announcer kita kan. Iya. Oh, oke. Berarti dibutuhin juga ya kayak gimmick. Gue nggak tahu ya itu di desain apa enggak. Iya. Tapi maksudnya itu part of communication juga kali ya, biar message-nya ke sana ya. Iya, at least paling nggak ya, kalau misalnya itu nggak by design, ya jeli gitu, aware kalau ada yang salah nih, terus langsung dibalik, itu kan bisa aja kan. Atau kayak keplesetnya Pak Ahok juga ya waktu itu ya. Nah, bahkan sekarang udah rame juga tuh Pak Menkyu disama-samain sama Pak Ahok kan, karena gaya koboynya, gaya koboy Gaya gitu kan. koboy. Iya kan. Waktu itu juga gara-gara komunikasi Al-Maidah ya. Iya, Pak Ahok gitu kan, demo besar juga gitu kan ya, 2017 ya. Kalau nggak ngomong juga salah sebetulnya. Karena kan publik juga butuh tahu lu Ya itu ngapain dia, aja. pejabat publik itu repotnya kan ya, jadi pejabat publik nggak sederhana, kinerjanya harus ditunjukkan, harus disampaikan. Oke. Berarti harus butuh departemen khusus, nggak juga? Iya, Apa sih, at least memang ada orang yang bisa dipercaya dan memang bisa jagain bapak atau ibunya gitu misalnya, yang mau dengerin. Percuma kalau misalnya hire consultant, tapi consultantnya nggak dianggap. Gue pernah kok membantu satu, tapi bukan level kementerian ya, tapi institution yang cukup renowned gitu, well known. Top leadernya itu minta di grooming gitu kan, minta di grooming secara personal, jadi kayak konsultan nempel gitu lah ya. Tapi memang kalau gue itu nomor satu ya, Der, gue ngelihat ya orang mau dipoles sebagaimanapun ya harus tetap genuine. Kalau nggak genuine, lo nggak akan bertahan lama gitu. Misalnya, Mas tolong dong, nih si bapaknya dibikin lebih gaul, misalnya gitu kan ya. Iya.
Gaul dari apa nih? Dari kata-kata atau dari visual gitu kan? Dari gaya penampilannya, tiba-tiba pakai celana jeans atau pakai sneakers yang lagi ngetren atau pakai gaya performative male yang bawa maca sama tote bag lah apa segala macam. Permasalahannya kalau mau dipaksakan nggak genuine. Dan gue pernah kejadian si orang ini by cara communication-nya gue ngelihat udah ada pasang barrier gitu. Kan timnya pasti ya yang pengen minta, timnya yang minta bantuin dong gini. Tapi pasti gue akan assess dulu gitu. Gue minta video-video dia lagi public speaking, lagi pidato dan lain-lain, dan gue ketemu in person gitu. Ngobrol tadinya sejam kok tiba-tiba cuma 20 menit, kurang lebih nggak nyampe setengah jam. Ini kayaknya susah ya, udah pasang barrier. Kita garap aja dari angle lain yuk. Garap angle lain. Angle lainnya apa? Ya at least di social media misalnya, social media dia nggak ada. Ya udah social media institution lo gitu. Ya udah digarap dari apa? Visualnya. Misalnya dia attend acara yang memang itu isinya anak muda, kan nggak perlu kedengaran audio dia ngomong. Iya. Tapi dia ada presence-nya di situ secara visual. Kan? Yang kemudian message-nya ditangkap, weh si bapak atau ibunya ini, keren ya, bisa nongkrong bareng sama anak muda misalnya. Oh iya, komunikasi nggak harus secara verbal ya? Visual. Oh paling iya. dahsyat. Paling gede ya. Makanya kalau kita ketemu masa-masa kampanye, visual kan dijual? Iya. Visual di jalan raya, visual di media sosial, iklan. Oh, gue paham nih. Jadi kalaupun misalnya ada kebutuhan buat tampil ke publik, mengagendakan sesuatu untuk narasi sampai, sebenarnya kalaupun misalnya bos lu, pejabat lu, menteri lu atau apapun itu misalnya punya kelemahan di satu sisi komunikasi yang bagian ini, jangan dipaksain ya. Jangan dipaksain. Contoh ya, ada contoh success story sebenarnya yang ini bisa diambil pelajaran lesson learn buat kita semua. Kementerian PUPR, Pak Bas dong 2 periode kemarin. Ya. Pak Bas punya akun media sosial baru setelah lengser waktu jadi kepala otorita sekarang nih, otorita ikan, baru bikin akun media sosial. Oke. Dulu nggak ada. Oh iya dia. Diminta sama tim internal Kementerian PUPR, ya emang nggak ada. Handphone Nokia zaman dulu. Oke. Ya kan? Handphone Nokia zaman dulu tuh yang cuman bisa SMS gitu. Kalau bercandanya Pak Bas dulu ya biar nggak diganggu WA sama presiden. Iya. Tapi langsung ditelepon gitu. Ya nggak bisa dijual untuk konten media sosial secara direct langsung si Pak Basnya ngomong, Pak Basnya moto-moto atau inilah itu segala macam nggak bisa. Tapi minta izin sama Pak Basnya untuk dibikinin konten di Twitternya dulu, terus kemudian Instagramnya Kementerian PUPR, rame malah dibikin lucu-lucuan lah, karena kan Pak Bas kan secara natural ya orangnya iya gitu kan, jadi media darling banget gitu kan. Sempatlah rame viral waktu itu ada konten lebaran Pak Bas yang asli lagi kayak sungkeman sama apa kalau misalnya yang poster yang seukuran 1x1 orang gitu yang di print out. Oh iya. Pak skalanya Bas, iya sekali. Pak Bas sungkeman sama Pak Bas gitu. Lucu gitu kan. Bisa karena orangnya nggak bisa dimainin ibaratnya gitu ya. Dibawa jadi konten, tapi secara jarak jauh by institution bisa. Oh, daripada dipaksain malah sebenarnya dia nggak nyaman, akhirnya blunder malah terjadi malah lebih parah ya. Iya, kita nggak tahu, jangan-jangan Pak Bas takut, siapa tahu dulu ya. Tapi kan tapi kita nggak pernah ngelihat tone yang negatif ya dulu ya, hampir pasti nggak negatif ya. Saya sih nggak pernah ya selama dulu Pak Bas jadi menteri misalnya. Yang lebih viral karena pakai topi kebalik lah, foto-fotoin presiden lah gitu, atau ngapain lah gitu. Ini yang bajunya Erick Thohir, Pak Bas kan? Yang dibenerin apa-apa. Oh iya kan? Ya pokoknya yang natural gitu kan, yang akhirnya publik suka, kok kayaknya beda banget dari image seorang pejabat ya. Bisa ternyata gitu deh. Bisa. Nah, pertanyaannya gini Mas, kalau ada pejabat yang personal brand-nya atau image-nya itu udah kadung atau terlanjur rusak Mas. Ya. Ya,
kita nggak usah sebut nama lah. Iya. Udah pada tahu semua kan. Begitu posting, aduh netizen juga kadang seru ya. Saya suka ketawa-ketawa ngelihat komen-komen Anda ya untuk membangkitkan ketika ngantuk ya. Misalnya berita seputar pejabat A gitu, ya memang tanda kutip maaf bahasa kasarnya public enemy gitu. Iya. Ini salah aja mau ngapain? Serius loh mas, salah aja. Maksudnya si B juga, Iya. C juga. Tahu kan yang maksudnya kan? Iya. Karena gue nggak tahu lah mungkin historinya, pengalamannya. bisa, Itu gimana cara ngebalikinnya? Kasih kayak dia tuh udah hidupnya udah pasti udah ringsek sampai kalau perlu diganti gitu loh. Kalau gue jadi timnya sih nggak gue suruh muncul ke permukaan dulu. Bisa lupa gitu netizen? Bisa Publik? aja. Bisa ya? Bisa aja kok. Bisa aja. By the time pasti bisa aja lah ya. Apa alasannya? Ya orang udah lupa misalnya sama case-nya. Bisa aja kok. Dan itu lazim juga di PR-ing itu juga biasa kok gitu. Di brand-brand itu juga banyak yang kalau ada sentimen negatif selama nggak terus jadi bola liar, bola panas makin gede bolanya, makin parah, pasti didiamin aja juga lama-lama lupa kok gitu kan. Banyak banget gitu kan contoh-contoh. Jadi ya ya daripada nongol terus abis itu reaksinya negatif terus ngapain? Oh ngerti gue, iya lagi masalahnya pejabat ini, aduh pasti lu tahu lah isi kepala gue. Itu sering banget muncul, maksudnya tetap muncul, ada wartawan muncul, pakai ditanya, oh emang ada demo ya? Salah lagi ngomongnya. Iya, saya nggak tahu tuh kalau ada Mendingan demo. nggak usah ngomong. Salah lagi kan tuh, Bapak ya Pak ya. Maksudnya kan udah mungkin di bagian beliau juga lagi sensitif isunya, mungkin energi. Boleh loh. Kalau zaman dulu kan Mbak Desi Ratnasari terkenal dengan no comment. Oh ya, oke. Boleh ya? Keren banget ya. Bisa ya? Walaupun sekarang tuh kayaknya hampir nggak ada orang yang no comment ya. Sentimennya negatif kalau no comment lo sekarang. Iya. Tapi dulu aman-aman aja tuh. No comment itu bisa dijadikan strategi sebenarnya. Daripada kita salah ngomong, daripada kita menimbulkan tafsiran yang negatif atau multitafsir, atau bukan multitafsir, yang nggak sesuai dengan persepsi yang ingin kita bangun, kita kirim, mendingan no comment in a different way. Contoh misalnya, sadar nggak Pak Jokowi itu dulu sering banget no comment tapi nggak ngomong no comment. Ku baru nggak lagi. Gimana cara Pak Jokowi gimana tuh? Kalau nggak mau jawab tapi nggak ngomong no comment. Yang mana? Yang dari mulai Sering Pak Jokowi. Ya nggak tahu, masa nanya saya itu bukan salah satunya. Atau iya. Ketawa doang. Iya lagi. Iya. Itu buat gue itu strategik loh. Itu ini konteks public speaking atau komunikasi ya. Itu bukan, nggak ada urusannya sama politik gitu lah. Lo tanggalkan dulu preferensi politik gitu ya. Tapi jawab itu meninggalkan kesan buat gue, dan gue pernah membuktikannya secara langsung. Jadi nanya satu pertanyaan ke Pak Jokowi. Ini lo sendiri mas? Iya gitu. Oh event nih? Interview. Oke. Waktu itu tahun 2016 ya, menjelang kampanye Pilgub DKI 2016, 2017 kan campaign kan, electionnya. Itu ya interviewnya sih banyak hal ya, isu politik, hukum dan lain-lain gitu. Termasuk di pertanyaan terakhir itu gue ngebahas soal ada beberapa pertanyaan terakhir itu ngebahas soal pilkada, termasuk pilkada DKI waktu itu. Terus waktu itu sebelum kasus demo Pak Ahok. Beberapa bulan sebelumnya, jadi masih intensitas politiknya, konstelasi politiknya masih belum sepanas waktu demo itu. Terus saya nanya gitu kan, memang nama yang mencuat itu kan antara Pak Ahok dengan Pak Anies gitu kan ya. Ya dua-duanya pernah bekerja sama Pak Jokowi. Pak Ahok pernah jadi wakil gubernurnya gitu kan, Pak Anies pernah jadi menterinya gitu kan. Saya nanya, kalau buat Pak Jokowi lebih enak yang pernah bekerja sama langsung, lama, gini gitu lah, lupa gue konteks pertanyaannya. Dan pasti seorang presiden juga nggak mau pilih salah satu karena
Iya, Oh, pasti nanti iya. secara politik Iya. kan, iya kan? Iya. Waduh. Iya, bener. sebagai kepala negara pasti, ya itu lazim gitu kan. Anda juga tajam sekali pertanyaan nih. Kok kepikiran aja lagi untuk ngebandingkan dua sosok ya? Iya juga ya. Habis oke. itu diomelin sih sama timnya Pak Jokowi karena harusnya nggak boleh ngebahas itu dulu. Pak Oke. Johan Budi tuh waktu yang dampingin jubirnya Pak Jokowi waktu itu. Eh. Bandel banget lo nanya kayak gitu kan, dulu bilangin nggak usah. Ya nggak apa-apa kan, Pak Jokowi nggak jawab karena jawabannya cuman Oh, beliau langsung jawab itu. selesai. Itu pertanyaan terakhir habis itu selesai. Ya biarkan publik, penonton yang menafsirkan gitu. Ya, itu strategik loh. Kalau ditanya sama wartawan malas jawab, boleh juga tuh, Der. Makasih loh, Anda udah menginspirasi saya loh. Ilmunya luar biasa loh. Iya juga. Oh iya, udah ikonik Pak Jokowi, harus Iya, cari lain. ya. Ya Anda nanti konsultan Tapi saya. udah jadi pembelajaran, nggak tahu ya, jangan-jangan ada tuh mahasiswa komunikasi yang ngambil Iya. penelitian itu. Nggak tahu ya, harusnya sih seru dibikin jadiin studi kasus penelitian. Kok ilmu lu oke lah Mas. Gue jadi keinget. Nih karena temen ya, jadi gue nggak maksud untuk mau bahas kisah yang kemarinnya, tapi ini justru malah mau ngambil sisi positifnya. Ya. Vincent Rompis. Waktu itu kan sempat rame ya publik tahu lah, makanya gue bahas di sini maksudnya bukan mengorek-korek lagi, kan anaknya sempat akhirnya terlibat kasus pembulian kan. Terus tiba-tiba Vincent ngilang kan? Ya kan? Vincent berhenti dari apa tuh acaranya yang sama Desta Vindes, ya kan? Tiba-tiba ngilang. Nah ini maksud gue mau apresiasi nih, apakah dari Vincentnya atau mungkin timnya, gue nggak tahu. Pokoknya intinya tiba-tiba ngilang, cabut dari Vindesnya, nggak syuting lagi. Gue lupa tuh. Kayak ada hitungan bulan deh itu ya. 2 minggu ya, gue lupa lagi. Oh, cuma 2 minggu ya? Sebulan deh. Kayaknya agak lama ya, lupa sih gue. Iya. Tapi mendingan gak usah tampil dulu kan? Iya, pokoknya gitulah. Betul. Sebulan apa lebih apa gimana gitu, gue lupa. Ngilang tuh. Kan tadinya kan dihajar, bam, sikat kan. Apalagi mungkin ditunggangi sama orang tua si korban misalnya kan. Dang dong gitu kan. Waduh, siapa juga nih Vincent nih gitu kan. Terus tiba-tiba cabut tas. Ya karena mungkin ilmu gue nggak setinggi lo, gue bilang, oh ngilang nih orang. Wah, kena mental nih. Gue mikirnya begitu. Wah, kasian juga ya Vincent nih udah. Terus tiba-tiba balik. Lupa dan jadi likability apa bahasanya, masih disukai sama publik loh. Iya. Jadi Iya dong. ibaratnya ya bahasa kasarnya tiarap aja dulu deh lo gitu kan. Iya. Udah deh, jangan muncul dulu. Daripada sentimen yang negatif terus kan. Iya. Mendingan diem aja dulu. Udah. Akhirnya Clippersnya pesona Vincent tuh akun-akun malah naik-naik yang lama-lama ya. Yang lama-lama yang apa? Iya. Apa namanya? Act of service apa? Apa yang cewek misalnya mau kejedot dia jangan Iya, pakai tangan. iya. Itu video-video itu footage itu jadi naik tuh. Maksudnya ya terlepas dari mungkin by design timnya Iya, pintar strategik ya. atau mungkin secara natural gitu. Iya. Naik tuh yang video-video sebenarnya dia tuh peduli sama teman, peduli sama ini Iya. gitu. Gokil. Oh jadi strategi ngilang Iya, tanda kutip itu crisis. Iya, sebenarnya- during the crisis itu kan crisis communication gitu kan. itu ada ya ternyata ya. Ada strateginya memang kan. Biar apa? Biar lupa, biar reda. Ya biar turun dulu tone-nya, sentimennya. Tunggu dulu. Kan bisa dipantau. Digital sekarang udah bisa instrumennya macam-macam, toolsnya macam-macam gitu kan, bisa mantau traffic di digital. Ini udah ngeredup nih. Yuk muncul. Jago juga ya berarti. Timothy Ronald juga gitu kalau kemarin tuh sempat ramai isu anak-anak yang nge-gym goblok. Sekarang itu kayak udah mulai lupa lagi ya netizen. iya kan abis ngebully. itu dia lama nggak posting. Keren nih bro tim kita nih. Iya kan abis itu muncul langsung kayak misalnya bahas tentang edukasi. Iya, Keren tuh iya. kan konten-konten langsung kayak investasi apa value Iya, apa gitu-gitu iya. di video YouTube-nya. Iya. Akhirnya support dia lagi. Iya. Strategik kan lagi-lagi tuh. Berarti ngilang dulu Pak. Maksudnya ngilang. Diganti sama yang lain. Sangkanya gak kerja lagi. Kata Pak Prabowo, kayak bolos nih orang nih. Udahlah reshuffle lagi gitu. Sama yang ini Mas. Kenapa Der? Jadi Aha. ini gue coba lurusin. Gue gak tahu. Oke. Gue gak bela Pak Budi ya temen-temen ya. Cuma kan kadang angle-angle gue juga pengen coba cari angle yang tidak mainstream lah. Tapi mungkin Anda bisa bantah saya. Jadi maksudnya kan gini, Pak Budi Ari begitu kena reshuffle, nggak lama beliau naikin untuk apresiasi ucapan terima kasih, dedikasinya atas Iya. kepemimpinannya dan lain sebagainya. Cuma gini ya, mungkin gini, gue mau berangkat dari boomers dan message. Kalau gue lihat dari beliau, gue nggak tahu lu setuju apa enggak, itu dia nge-repost ucapan
Ya. dari saya untuk saya kan sempat viral tuh kan Coki Pardede juga sempat naikin lucu banget lagi tuh orang naikin ngalungin penghargaan mukanya Pak Budi ke Pak Budi gitu. Nah maksud gue tapi kan beliau boomers nih mungkin cuma mau ngasih tahu bahwa dia tuh nge-repost kali dari postingan-postingan orang. Hah? Iya sih coba masuk ke akun beliau. Bisa ada juga yang collab sama kementerian kalau nggak salah kan gitu-gitu. Kementerian Koperasinya. Enggak bawa. Nah ini bawa tuh lihat. Dia cuma mau ngasih tahu bahwa 3 kayak, atau berapa gitu. Tahu nggak kalau saya diberitakan di detik.com, terus saya cuma nge-repost berita terkuak. Dery kasih solusi, kini menginvest perusahaan dengan nilai sekian miliar. Lah kan saya nge-repost diri saya sendiri kan? Atau nggak misalnya kita obviousin ke sini deh. Selamat atas terpilihnya Dery ketua HIPMI 2090 gitu. Lah kan gue nge-repost dari detik.com, masa gue dibilang ngucapin diri gue sendiri? Ngerti gak maksud gue? Kayaknya gitu deh. Karena maaf ya Pak Budi ya, tapi sebenarnya Anda ngelihat saya sebenarnya lagi upaya untuk bela Anda ya. Tapi ini kan beliau baby boomers mas, nggak tahu cuma Gen X kali ya Pak Budi ya. Andre Rosiade juga sering ngangkat berita beliau di detik.com. Andre Rosiade membangun masjid di sini gitu. Coba aja cek di detik.com. Sering berkali-kali kan. Nggak maksud gue kan bukan berarti ngomong ucapin diri sendiri gak sih? Coba lihat. Ini kan? Iya. Ini dari collab Kemenkop. Iya. Collab bos. Collab sama kementeriannya. Kita nggak tahu ya bahwa bisa jadi mungkin timnya kah atau collab pos atau seperti apa gitu kan. Masalahnya kan komunikasi yang dimaksud adalah terkait dalam hal ini ya. Ini sebenarnya saya nggak ada masalah sama beliaunya gimana, tapi maksudnya publik ngelihatnya tuh bahwa kok komunikasi lu ngucapin terima kasih, mengapresiasi diri lu sendiri sih. Emang siapa yang puji kinerja lo? Kalau harusnya kan kita gitu maksudnya kan, gitu. Tapi kenapa kayak begitu? Oh, lu self love, gila pengakuan, jadi begitu-begitu. Iya, bisa jadi karena bentuk kontennya gitu kan misalnya. Coba kalau kontennya misalnya bukan poster kayak gini gitu. Beda lagi. Misalnya kontennya kayak waktu Bu Sri Mulyani disambut sama lautan karyawan ASN di Kemenq misalnya di tangga itu kan. Tangga yang balik ke kantornya itu ya. Iya, itu kan beda gitu ya. Kesannya memang dari orang lain untuk dia. Walaupun misalnya itu diposting di akun pribadinya, kayaknya narasinya atau persepsinya bisa jauh berbeda. Aduh iya lagi, harusnya kan timnya bikin ngucapin terima kasih. Makasih Pak Budi datang ke kantor kan, kamu sudah mengapresiasi. Atau jangan-jangan emang timnya juga gak mau kali ya. Nggak, jangan-jangan Pak Budi, maksudnya jangan-jangan Pak, jangan-jangan. Ada jangan-jangannya ya? Jangan-jangan, tapi sebenarnya nggak mungkin lah. Timnya mungkin mau, tapi beliau sibuk kan langsung ke Solo kan. Iya. Langsung ada Pak Jokowi. Ya lagi-lagi emang bikin konten tuh nggak gampang ya Der ya. Nggak gampang loh bikin konten. Apalagi kalau kita sebagai netizen mah sah-sah aja gitu kan komen ya. Jadi sebenarnya mau diapresiasi dari timnya, tapi karena Pak Budi langsung balik ke Solo atau mungkin kemana gitu kan mungkin ya. Tapi sebegitunya berarti ya bikin konten itu nggak gampang. Sebegitunya buat teori komunikasi pada para UMKM apa segala macam untuk live TikTok apa segala macamnya. Iya. Itu sama nggak sih ke UMKM sama ke pejabat ilmunya? Sebenarnya kalau mau bicara dari teori mah teori ya banyak ya teori ya. Teori juga banyak yang terbantahkan dengan perkembangan dinamika teknologi, digitalisasi atau platform-platform digital yang ada sekarang gitu kan. Terutama ketika berkaitan sama attention lagi gitu kan, durasi gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja, sama-sama public speaking kok. Misalnya mau apa? Affiliator, sama-sama public speaking kok. Jualan gitu kan. Kita ngomong di Instagram, public speaking juga kok. Disimak dan bisa direspon balik sama audience kok dengan netizen. Sebenarnya sama-sama aja. Cuman mediumnya platform yang beda kan, Der? Iya. Message-nya lagi yang beda gitu kan. Kontennya yang beda. Target audiensnya juga beda ya. Iya, overall sih sebenarnya sama. Butuh berarti ya. Butuh. Ini beritanya tuh. Ya kan ini baru nih beberapa minggu yang lalu. Tingkatkan daya saing, pebisnis UMKM juga perlu kuasai public speaking. Iya. Iya kan? Karena untuk meyakinkan pelanggan, calon pembeli apa segala macam ya. Iya. Akhirnya kepake juga ilmu-ilmu misalnya broadcast kita zaman dulu di TV dan di radio tahun 2000-an, 90-an. Yang namanya clickbait, yang namanya hook, yang namanya punchline kan. Yang akhirnya nyuri attention orang within seconds. Kan kalau di medsos kan katanya sekarang
Lo 3 detik pertama tuh gitu kan Iya, kuncinya supaya bisa attract attention orang. Ya. Itu kan skill public speaking. Ada rumusnya nggak sih Mas? Coba dong di sini berbagi ke kawan-kawan, mau pejabat, mau pengusaha. Sebenarnya ada trik khusus nggak sih? Belajar singkat. Nah, simpelnya mungkin belajar singkat public speaking karena mungkin teman-teman juga nggak punya banyak waktu, ya kan? Sibuk kan? Saking bingung, aku sibuk. Ya udahlah, kita tololin aja lah rakyat misalnya gitu kan. Kan takutnya salah lagi gitu kan. Nah, maksudnya ada nggak kayak semacam rumus pasti atau template awal mula pemula tuh harus mulai dari mana gitu? Bukan rumus kali ya. Gue khawatir kalau dibikin rumusnya berubah-ubah mulu ya. Oh iya nggak sih? Iya. Berubah-ubah mulu loh, dinamis banget kan digital itu, ruang-ruang digital kita. Tapi at least patokan-patokan bicara dalam hitungan detik itu harus bisa dijadikan tolak ukur sih. Tiap detik ya? Hitungan detik. Let's say misalnya, kan bisa dicari tahu ya rata-rata orang itu consume message di YouTube tuh berapa sih sweet spotnya gitu kan, ada kan? Sweet spot YouTube tuh berapa menit sih? Sweet spotnya Instagram tuh berapa detik sih? TikTok berapa detik sih? Jadi gimana caranya kita bisa deliver message within a certain period atau durasi gitu. Jadi misalnya mau jualan nih pelaku UMKM ya misalnya ya, manfaatin ruang digital ya. Mau jualan apa Der sekarang yang lagi rame? Jualan macam-macam sih, makanan banyak atau beauty produk gitu kan. Ya, skincare. Gimana caranya dalam waktu kurang dari 10 detik atau 3 detik atau 4 detik atau 5 detik beragam gitu ya. Lo bisa dapat hooknya gitu. Lo bisa milih kata yang memang nampol banget nih. Orang jadi nengok, orang jadi ngelihat gitu. Tetap dibutuhin ya. Tetap dibutuhkan. Dan banyak yang jago-jago yang nggak punya pengalaman. Kita bisa kalah sama affiliator yang juga sekarang penghasilannya puluhan ratusan juta bulanan gitu, yang dulunya juga nggak pernah masuk ke industri broadcast misalnya. Tapi ketemu sendiri patternnya. Karena dia mengikuti yang udah ya. Yes. Diamati, tiru gitu. Dimodif dikit gitu ya. Iya. ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya ikutin aja karena itu dynamic banget gitu. Contoh misalnya gue lama di TV, terus kemudian coba jadi content creator tahun 2022 kali ya, 2021-22 ya, kurang lebih 3 tahunan yang lalu. Gila, gue tuh ngalamin jadi wartawan majalah yang harus nulisnya beratus-ratus kata gitu, sampai 2 lembar halaman kertas gitu kan. Terus kemudian masuk lagi ke TV yang durasi pemberitaan itu 1 sampai 1,5 menit, under 2 menit rata-rata. Terus kemudian masuklah media sosial yang cuma hitungan detik, lo udah harus bisa efektif gitu, impactful. Ya gak gampang bikin konten. Gue dulu bikin konten awalnya 15 detik. Gitu. Ngomong 15 detik tapi message-nya nyampe gitu. Wah itu susah banget. Isinya apa sih? Ada kayak semacam ininya gak? Sectionnya atau apa? Gue pilih spesifik. Jadi kalau misalnya bahas soal gimana supaya gak cadel ngomong gitu. Atau bukan gak cadel, supaya orang kan cadel ya memang macam-macam faktornya gitu kan, supaya nggak terlalu kelihatan cadel gitu. Ya 15 detik langsung kasih tahu aja, resepnya cuma 1 aja, nggak bisa banyak-banyak karena cuma 15 detik. Nggak kelihatan cadel, nggak kedengeran. Ya nggak kedengeran misalnya. Bisa misalnya gitu? Contohnya gitu. Karena biasanya cadel ini rough konteks sedikit ya. Tapi masuk komunikasi juga ya. Misalnya ya, yang gue selalu amati di ruang-ruang kelas atau ruang-ruang praktik biasa gitu ya. Ketemu sama teman-teman yang cadel kan banyak, nggak cuma huruf R jadi L aja. Iya. Itu biasanya nggak setiap huruf R itu dia samar atau hilang. Contoh misalnya, ngomong rambut itu kan R-nya di depan. Ada loh orang yang kalau ngomong rambut itu R-nya tetap jelas, tapi kalau ngomong kreasi R-nya kan di tengah. Jadi susah. Berarti dia harus tahu kapan dia bisa ngomong R dengan cukup jelas dan mana yang harus ada upaya ekstra supaya kelihatan lebih jelas. Oh berarti gue kalau misalnya tahu mau ngomong huruf R di depan gue aman aja santai. Tapi begitu ngomong R yang ada di tengah-tengah kata, ya gue harus extra effort. Misalnya. Atau R di terakhir ular gitu misalnya. Ada yang ngomong ularnya jelas atau vice versa. Ular nggak jelas. Harusnya berarti gimana? Ya tricky. Jadi harus tahu. Lo harus tahu kuatnya itu di R yang ada di depan, di tengah atau di belakang supaya nggak terlalu kelihatan cadel misalnya.
Jadi kayak bukan ngeles ya, apa bahasanya? Tricky aja, ada triknya aja jadinya. Jadi dapat Oh, triknya. Iya sih. Kadang Walaupun kalau- juga kita juga nggak pernah mempermasalahkan ya orang cadel juga kita juga udah tahu Oke, kok oke. itu bukan sesuatu yang jelek kok gitu. Tapi kadang gue ketemu sama teman-teman yang confidence-nya jadi kurang gara-gara gue cadel nih gue jadi nggak confidence gitu, jadi nggak pede. Nggak apa-apa lagi. Coba deh lo tes ngomong rambut kreasi sama ular, mana yang paling gak jelas huruf R-nya ketika di pronounce. Oh di sini gue, oh ya udah berarti lo butuh effort ekstra. Kadang misalnya nggak tahu ilmunya, mereka asal ngegas aja ya. Padahal sementara di otak tuh udah disimpan nih. Iya. Untuk kalau kita kelemahannya di R-nya di tengah, berarti di Iya. part itu gua harus kayak semacam ambil ancang-ancang. Ambil ancang-ancang, ngomongnya lebih tenang. Oh, oke. Lebih pelan gitu. Dan main Q itu kayaknya bukan cadel apa? Mumbling. Itu apa? Mumbling ya. Jadi kayak ada kata yang tidak Iya. terdengar secara huruf Iya, gitu iya, ya, atau iya. suku kata yang nggak terlafalkan dengan jelas. Iya, Pak Purbaya begitu tuh. Mm-mm. Itu kan kadang kayak belibet-belibet atau mungkin kayak ada nggak jelas. Iya. Coba cek deh video mana, gue lupa lagi. Ada ya, memang stylenya seperti itu ya. Stylenya seperti Iya. itu gayanya. Ada kok, tapi kan itu membahayakan gak ya kalau gitu ya? Enggak juga kok, yang penting kan kata-kata yang keluar ya. Bukan Ah. artikulasi. Memang artikulasi kalau bicara public speaking itu hal yang sangat ideal gitu ya. Harusnya artikulatif kalau ngomong. Tapi orang kan struktur mulutnya ada banyak faktor di situ. Beda-beda kebiasaan. Jadi ya udahlah terima-terima aja. Kalau gue sih ya pejabat yang penting kerjanya gitu Iya. kan ya. Dan gue suka kontennya Mas Pak itu yang naik panggung salaman sama Ibu Retno. Iya. Itu edukatif banget tuh. Gue itu jujur 35 tahun gue hidup baru tahu tentang. Coba lu jelasin lagi. Yang ada di stage gitu, itu apa sih waktu itu ngebahas tentang salaman dan apa membungkuk dan gimana sih, lupa gue. Iya, diputar aja kali ya, diputar. Iya, coba. Itu udah berapa bulan yang lalu ya, kayaknya udah lama. Itu event apa sih? Ya. Itu memang gue lagi jadi moderator di diskusi yang dihadirin sama Bu Retno Marsudi. Nah itu. Nah ya itu. Iya, sebenarnya gue mau bahas ada etika-etika tidak tertulis ya, namanya juga etika ya, secara diplomatik yang biasanya dilakukan common practice di kalangan diplomat gitu ya. Ya salaman. Gimana sih, Der? Oke. Yang nggak terlalu dekat, nggak terlalu attach, nggak ngerangkul, nggak ada jarak gitu kan dengan orang yang memang kita harus put respect on her or him gitu kan. Ya itu aja sesimpel itu sih. Biasanya ngerangkul itu kan seolah-olah bukan so akrab ya, mungkin akrab atau so akrab atau apapun itu. Iya. Itu ada di tempatnya, nggak bisa juga ngerangkul ya. Iya, kan? apalagi kan Bu Retno itu kan mantan Menlu gitu kan, Menteri Luar Negeri, ya memang aktif di ruang-ruang diplomasi. Biasanya kan ya namanya juga diplomasi, membawa nama, harkat, martabat negara tertentu gitu kan. Jadi ya ada cara-cara yang jadi common practice. Seperti itu. Jadi bukan begini. Jadi bukan ngerangkul. Karena Iya, nggak lazim aja di ruang diplomasi. Kecuali misalnya udah deket banget kali ya. Pak Jokowi dulu pernah dirangkul sama Pak Joe Biden waktu G20 di Bali. Waktu ada visit ke hutan bakau ya kalau nggak salah waktu G20 di Bali gitu ya. Oke. Ya karena lagi casual juga. Ah. Formatnya casual, lagi pada pakai kaos sendiri gitu. Pak Jokowi dirangkul sama Pak Joe Biden, Presiden Amerika Serikat gitu ya. Ya itu juga ya jarang gitu dilihat di ruang-ruang diplomasi gitu kan, di ruang publik. Itu bagian dari komunikasi sebetulnya. Komunikasi, gestur. Gestur ya, masuk di visual ya. Gestur. Duduk sila gimana? Duduk sila. Duduk apa sih namanya? Oh, menyilangkan kaki. Iya. Itu kan ada bilang ya, misalnya ya. tapi gue kadang suka pakai juga tuh. Sama. Boleh gak sih sebenarnya? Nyaman banget kayaknya. Boleh gak sih? Lihat ruang ya, lihat lawan bicara sih. Ya kalau misalnya kita duduk kaki menyilang ini untuk ruang ketimuran di Indonesia lah ya. Apalagi orang Jawa gitu misalnya, atau orang tua gitu misalnya, ya nggak orang Jawa doang. Banyak lah suku kita yang memang masih menjaga adat istiadat atau menghormati orang tua. Lo nggak mungkin juga kan ongkang-ongkang kaki di depan Oke. kakek-kakek
sesepuh kita yang usia 80, 70 atau 90 tahun mungkin ya. Tapi kan itu di Indonesia. Kalau di barat kan beda lagi. Tata keramanya beda lagi. Manggil orang yang lebih tua aja bisa langsung nama kok. Iya. Jadi misalnya kalau gue acara-acara seperti ini, ada discussion, talk show, atau jadi moderator di event domestik, itu biasanya gue nggak pernah menyilangkan kaki. Tapi kalau eventnya internasional, walaupun di depan gue menteri dari negara-negara barat terutama, ya hal yang umum gue angkat kaki, menyilangkan kaki. Iya. Lihat-lihat Dan situasi. gue pakai juga misalnya samping pernah ada menteri apa segala macam. Gue pakai karena gue nggak tahu ya. Ada juga yang ngikutin beliau juga. Iya, mirroring. Apa sih istilahnya? Mirroring. Kita gua ngikutin orang lawan bicara. itu ternyata ada juga kayak gitu-gitu. Iya, Ya? mirroring. Gua- Strategi juga supaya kita sama-sama linear, paralel, equal. Gue nggak ngerti ilmunya. Mungkin lu lebih paham. Cuma kayak, oh ini kayak segini. Yaudah gue juga deh. Iya. Itu- Gue biasanya ngeliat dulu. Kayak misalnya pernah gitu gue satu forum international event, itu yang duduk sederet sama gue itu ada Pak Sandiaga Uno waktu jadi Menteri Pariwisata misalnya. Terus ada menteri lain dari beberapa negara lain. Gue nggak menyilangkan kaki tuh. Walaupun yang lainnya bule-bule gitu ya, ada dari mana, ada dari Afrika, dari Prancis, dari Mesir, udah pada ngangkat kaki. Gue ngeliatin Pak Sandi dulu. Pak Sandi ngangkat kaki, gue nggak ngangkat kaki. Begitu Pak Sandi tiba-tiba menyilangkan kaki, set, beberapa menit kemudian gue menyilangkan kaki juga. Ya udah, biar kita sama forumnya internasional. Oh itu ada ilmunya ya. Jadi jangan kita yang mendalui ya, apalagi kan kita juga harus respect sama, iya itu semua menteri gitu, pejabat Iya. tinggi dari banyak negara yang satu share stage sama gue gitu. Oh oke. Lihat-lihat situasi. Tapi kalau itu forumnya lokal sih gue nggak, walaupun pas Sandi angkat kaki gue nggak akan angkat kaki. Dan dia juga udah paham karena dia juga jam terbangnya tinggi gitu kan. Oke. Dan ada yang ngomong juga terkait penyebutan. Nah nih, gara-gara video ini kan gue ngeliatin Menteri Luar Negeri 2014 sampai 2024. Tuh di backdropnya. Oke. Tapi ada juga yang ex Menteri Luar Negeri. Iya. Atau mantan presiden. Atau Iya. presiden ke Iya. 6, ke-7. Iya. Nah itu gimana sih sebenarnya teori komunikasinya tuh? Gue bingung deh. Kadang Itu sebenarnya lebih ke kebiasaan aja sih. nggak boleh ex. Mantan boleh nggak sih? Biasanya kalau kita itu sekarang ya, beberapa tahun terakhir itu ya, 1 dekadean terakhir itu di media pemberitaan itu biasanya pakai periodenya. Misalnya Pak SBY presiden Ke-6 gitu. ya Republik Indonesia, jadi bukan mantan presiden. Tapi nggak salah juga kalau menyebut mantan, kan udah mantan. Oke. Beda kebiasaan aja. Misalnya kalau di Amerika, Pak Barack Obama juga masih dipanggil presiden di Amerika. Karena memang tradisinya di sana, ya kalaupun udah mantan, ya tetap disapanya presiden gitu. Tapi ada juga yang menyebut former president, ya nggak salah juga. Kebiasaan sih. Oke. Memang komunikasi ya UMKM, pengusaha, ya, pejabat itu bisa 1 tambah 1 bisa sama dengan 3 gitu ya. Kalau memang misalnya kita nggak paham ya. Iya. Dan kita bisa belajar dari mana aja deh, kerennya itu sih. Kalau Pak Prabowo sekarang gimana? Ya style, kalau sekarang Pak Prabowo style. Kalau mau di compare-nya mau sama apa dulu nih? Compare antar presiden gitu ya. Iya. Ya style, beda-beda kan stylenya. Latar belakang pasti juga mempengaruhi ya, Der ya. Pak Prabowo kan besar di industri, di militer. Kalau banyak orang bilang menafsirkan Pak Prabowo stylenya otoritatif, ya lembaga yang memang dia ada di dalamnya berpuluh-puluh tahun memang seperti itu. Salah nggak salah, kenapa yang salah? Kan style. Toh disukai publik juga kok, dipilih juga kok. Jadi presiden juga kok, ngomongnya outspoken, ya itu style. Oke. Tapi kan pasti lama-lama ketemu ya patternnya ya. Zaman waktu belum jadi presiden, pas jadi presiden pasti ada ruang-ruang yang juga mau nggak mau ya akan diikuti gitu kan. Apalagi kalau bicara di ruang-ruang publik. Dan sering bicara out of script loh Pak Bro. Ya biasa orasi, biasa pidato ya. Nggak salah juga sebenarnya ya. Nggak salah juga kok gitu. Nggak harus Asalkan tekstual.
nggak salah. Selama message-nya sama sih. Pak Soeharto waktu itu kan kadang pakai script. Skrip, betul. Pak Itu ada Jokowi nggak juga pakai skrip, tapi suka juga kadang-kadang improvisasi juga ada gitu kan. Jadi ada nggak kayak semacam kalau lu pakai script berarti kesannya lu tuh nggak ngerti. Kan ini ngomong komunikasi nih, message-nya. Tapi kalau lu improve tanpa script, kesannya pengiringan opininya, oh oke sip, berarti lu Iya. paham Iya. di dunia ini. Iya, iya. Itu ada kayak segitunya nggak sih? Maksudnya gini, sedaging-dagingnya materi yang mau disampaikan, message-nya, itu gara-gara skrip atau tidak skripnya itu akan mempengaruhi kualitas dari Iya. outputnya nggak sih? Iya, bisa jadi. Apalagi kalau harus disesuaikan sama konteks acaranya. Misalnya ya, presiden itu pasti di tanggal 16 Agustus setiap tahunnya pasti pidato di sidang MPR, tahunan MPR. Pidatonya bisa berjam-jam. Scripted, iya, karena mau ada report juga di situ kinerja pemerintah seperti apa, belum laporan nota keuangan yang biasa dibacakan juga afterwards, gitu, setelah itu, gitu kan. Jadi hampir yang gua amati kalau di konteksnya sidang tahunan MPR pasti presiden itu full baca teks pidato, gitu kan. Oke. Tergantung kebutuhan. Nggak salah ya Konteks. berarti. Nggak salah kok. Daripada nanti salah menyampaikan data, Oh iya. ya kan? Soalnya kadang gitu kan ngeliatnya, lu aja masih baca. Ya netizen bebas ya. Gitu kan. Ya, ini Itu tuh, enaknya kita kalau lagi jadi Iya, iya, netizen iya. ya bebas. Ya buat teman-teman, pentingnya komunikasi, ya pentingnya cara. Apalagi tadi kan Mas Wahyu juga sempat singgung mengenai afiliator, ya konten kreator, apa misalnya ya UMKM apa segala macam secara live gitu kan juga lu harus ngerti ilmunya. Nah artinya zaman sekarang ini udah gampang, cuma jangan sampai akhirnya ikhtiar kita kurang tepat karena mungkin minimnya ilmu. Saran saya nih ya, ini sebenarnya ada satu afiliator yang secara komunikasi juga baik. Ya, secara ilmu juga oke. Gimana caranya ngebimbing teman-teman untuk jadi afiliator apa segala macamnya ya. Bahkan dia ini dari nol ya, dia bisa cuan puluhan juta nih lewat affiliate, berbisnis apa segala macamnya. Jadi hidupnya sekarang jadi lebih stabil, semuanya lebih rapi apa segala macam. Kalau lo mau ikutin jejaknya teman-teman cek aja di bawah. Ini bareng sama Ko Kamseng. Nih, detail lo belajar menjadi afiliator apa segala macamnya, cek. Itu ada deskripsi tuh, udah kita siapin tuh linknya. Lo tinggal klik aja, lo tinggal daftar. Di situ dia ngasih tahu lah. Mungkin bukan lebih kental di public speaking ya, tapi mungkin lebih kepada ada satu hal-hal dia kan kadang suka gimmick-gimmick yang visualitatif ya sifatnya ya. Nah itu juga, nah ini bagian dari suka ngakal-ngakalin. Gue tahu mungkin dia nggak jago-jago banget si orang ini, Kamseng namanya. Jadi kadang visualitatif aja tadi lu bilang misalnya apa Mas, ketawa atau mungkin jadi gimmick. Jadi gimmick. Nah kayak gitu-gitu ada di bawah tuh ya. Ini mungkin membantu buat teman-teman semua. Untuk Mas Wahyu ada nggak sih sebenarnya sih di ujung obrolan kita ini sebenarnya ada kayak kelas atau mungkin pelatihan apa segala macam di dunia public speaking apa segala macamnya di sosial media lu bisa nggak sih Mas? Banyak banget ya, banyak banget belajar langsung lah. Mau belajar di mana silahkan gitu ya. Gue juga aktif di Talking gitu kan. Kalau feel free kalau mau join di Talking, ada kelas-kelas regulernya juga. Mbak Becky ya siapa? Mas Erwin Paringkuan. Erwin Paringkuan. Iya, ada banyak fasilitator dan juga pengajar di sana ya, yang memang datang dari berbagai macam latar belakang. Feel free silakan aja gitu. Jadi banyak yang bisa diikutin. Content creator juga sekarang banyak yang ngajarin soal public speaking. Gue pun juga masih belajar terus gitu kan, nggak tuntas-tuntas kayaknya karena developing terus masalahnya Der. Iya. Era semuanya berubah ya. Iya. Berarti kalau masuk ke sini nanti tinggal request. Gimana sih? Ini skemanya gimana? Talking ini. Iya. Tinggal kontak aja di situ ada narah hubungnya. Jadi ada banyak pilihan-pilihan opsi. Oh ini ya batch 109 ini ya? Iya, salah satunya. Iya. Termasuk senior juga nih ya, Mas Erwin Paringkuan ya. Iya. Nanti detailnya ada di sini teman-teman semua. Ya, nah lu pelajarin aja lah. Tuh lengkap semuanya secara fundamental. Personal brand. Gue nambahin lagi di ujungnya deh. Percaya gak sih lu personal brand itu bisa menggiring orang yang gue sempat ngedata lah tipis-tipis, orang yang mungkin pinter banget tapi karena personal brandnya nggak kuat, sama orang yang nggak pinter-pinter amat tapi personal brandnya kuat, itu lebih valid disampaikan ketika orang personal brandnya kuat ya sih. Ya dahsyat ya. Karena exposure juga kan gitu kan. Wajib sih kalau gue sih sekarang udah diarahin. Tahun lalu mungkin gue nggak berani bilang personal branding itu wajib gitu karena masih takut. Di era sekarang kayaknya karena masalahnya lu siapa gitu loh. Sekarang udah gitu ya.
Kayak lu Kalau- siapa? Kalau ada space-nya, ruangnya untuk dimaksimalkan, kenapa enggak gitu kan, dimanfaatin? Sedahsyat itu loh tingkat kepercayaan. Dahsyat Trust issue ya. Dahsyat banget gitu kan. Dahsyat banget. Siap. Mas, nanti kita update lagi, kita lihat para pejabat-pejabat kita seperti apa sih. Situ lagi ya. Nggak, agak seru di negeri ini. Maksudnya kita pengen biar adem ayem, negara tentram, Iya, aman gitu kan. iya. Jangan sampai akhirnya ada yang mencuat. Kan sempat kemarin Bang Noel kan, Immanuel Ebenezer kan sempat juga disinggung. Ya kita kenal juga gitu kan, baik dan lain sebagainya. Artinya terkait kan dengan gayanya belak-belakan gitu kan. Akhirnya Iya. menggiring sekarang jadi nyampe ke sini juga gitu di Iya, beliau iya, ya. Gua nggak iya, lagi mau iya, bahas iya, tapi itulah memang mulutmu harimaumu tuh kayak begitu Iya, ya. dinamika lah ya. Kita bisa Hmm. belajar dari dinamika yang ada, terutama di ruang-ruang digital, dari siapapun. Siap. Mantap. Communication itu adalah sangat penting sekali, Mas. Thank you, Der. Thank you, sama-sama, Mas. Thank you. Nanti Thank you. Good kita luck. Update-update lagi nih. Sehat-sehat berkah. Yoi. Kasih solusi keren. Amin, amin. Terima kasih. Jangan berhenti untuk tetap mengedukasi, jangan tetap apa ya bahasanya. Insya Allah. Jangan capek lah ngadepin para netizen yang pengen belajar tentang public speaking ya. Saya ngikutinnya udah lama dan seru lah. Detail aja bisa teman-teman lihat di Wahyu Wiwoho ya, Yes. nama akun Instagramnya. Nah, Benar, Wader. detailnya ada di sini teman-teman semua. Siap, Mas. Kita kasih solusi.